Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf hijaiyah beserta dengan sifat-sifatnya atau pembagian sifatul huruf. Betul ya? Buka halaman 68. Ya, buka halaman 68, betul? Halaman berapa? Ya. Ya, dibuka halaman 68. Itu ada pembagian atau tabel ya. Di dalamnya sifat-sifat huruf ya, yang terbagi pada huruf hijaiyah, mulai dari huruf hamzah. Ini termasuk huruf, sebenarnya huruf apa? Dari sisi kekuatan dan kelemahannya dia huruf apa? Ya, mutawassithah. Ya, dari hamzah ini berasal dari aqsal halq, di mana sifatnya majhurah, syadidah, mustafilah, munfatihah, musmatah. Sifatnya jahr, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Ya. Jadi pertengahan ya. Ini termasuk huruf yang pertengahan. Kemudian berikutnya huruf ba. Ba yang keluar dari antara dua bibir. Ya. Mana makhrajnya ba? Ya. Sifatnya apa? Sifatnya jahr, syiddah, istifal, infitah, idlaq dan qalqalah. Ya. Jadi ba itu huruf majhurah, syadidah, mustafilah, munfatihah, mudlaqah dan muqalqalah. Dan ba ini termasuk huruf kuat. Ya, ba itu bukan huruf lemah. Sehingga pengucapannya tidak seperti p ya atau mba ya, seperti p ya. Ini ba kuat ya. Jahr. Artinya apa jahr? Tertahan udaranya. Syadidah, syiddah ya, tertahan pula suaranya. Istifal, infitah, idlaq dan qalqalah, yaitu sifatnya. Ya, qalqalah ada sifat namanya qalqalah pada huruf ba. Ya. Ab. Ya, ab. Ya, ba. Bi, bu. Ab. Ya. Berikutnya huruf ta. Ta ini dari sisi makhraj ya, makhrajnya di mana? Min tarafil lisan ma'a usul ats-tsanaya al-'ulya. Ujung lidah sejajar dengan atau menempel pada pangkal gigi seri atas. Ta ini beda dengan T ya. Sama enggak antara huruf ta dengan huruf T? Mirip, tapi tidak sama. Ta ya, ini kalau kita menyebut T dalam bahasa Arab ya, itu ada semacam apa? Aliran udaranya. Ya, karena dia sifatnya apa? Hams. Ta. Namun dia syiddah, tertahan suaranya. Hamz, syiddah, istifal, infitah, ismat. Dan dia termasuk huruf lemah. Ya, kekuatannya apa? Lemah. Ya. Ta. Ya, jadi bukan tattali'u, ta. Nah, tidak kuat seperti itu. Ta. Ya. Ta. Lemah ya. Ta. Ta. Ya, tipis. Ta. Ya. At.
Bait. Ya. Kemudian sa, ini termasuk huruf lemah juga. Sa, ya, keluarnya dari ujung lidah. Ya. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas, ya. Bedanya antara sa dengan ta apa? Sama-sama hamas, ya. Ta dan sa itu sama-sama memiliki sifat hamas, ya. Udaranya mengalir. Bedanya apa? Suaranya. Kalau ta suaranya tertahan, sedangkan sa suaranya mengalir. Paham ya? Jadi tolong bedakan antara dua huruf ini. Selain makhrajnya yang berbeda, sifatnya juga ada perbedaan. Ya. Kalau ta itu suaranya tertahan, sedangkan sa suaranya mengalir. Ya. Ya, rakhawah, mahmusah, rikhwah. Ya, mustafilah, munfatihah, musmatah. Kalau dari si istifal, infitah, ismatnya sama. Ya. Ya, ya. Tadi di surat apa? Ada huruf sa. Ada enggak sa tadi? Kita temui huruf sa tadi? Tidak ada ya? Kita enggak menemukan huruf sa tadi di surat Al-Asr sampai dengan surat Quraisy. Ada? Tidak ada ya? Ya baik. Tapi tak tadi ada tak. Ya kalau tak ada. Berikutnya huruf jim. Ini huruf kuat juga ya, sama dengan ba. Ada sifat qalqalahnya juga. Ya, jim ini keluarnya dari tengah lidah. Keluarnya dari mana jim? Wasatul lisan. Nah, sebagaimana huruf ba, ya, jim itu tidak sama dengan c. Ya, huruf jim tidak sama dengan huruf c. C, ya, C, Jawa atau C apa itu? Juliet, Juliet, ya, beda, ya. Kalau C itu kan seperti C gitu ya, C. Tapi kalau jim dia kuat, tertahan suara dan nafasnya, ya, mahmusah, majhurah, syadidah, ya. Jadi dia huruf yang tertahan udara dan suaranya. Jadi kuat. Gimana? Ja. Ya, bukan ca. Ja. Ji, ju, aj. Aj. Ya, bukan aj. Aj. Ya, tertahan ya suara dan nafasnya. Jadi bedakan ya antara pengucapan jim dan c. Ya, antara pengucapan jim dan c, ya, jangan disamakan. Sebagaimana huruf ba dengan huruf p, ya, ya, tidak sama antara ba dengan p, ya. Sama juga tadi ta, ya, itu tidak sama juga dengan t, ya. Berikutnya huruf ha. Huruf ha ini keluarnya dari tengah lidah atau tengah tenggorokan? Tenggorokan, ya, bukan lidah. Gimana mengeluarkan hak dari tengah lidah ini? Dari tengah tenggorokan, ya. Dan dia mengalir udaranya. Ya, ingat mengucapkan hak itu dengan mengalirkan udara, dengan mengalirkan suaranya pula. Jadi udara dan suaranya mengalir. Ya, mahmusah, rikhwah. Dan dia tipis, ya, istifal, infitah, ismat, ya. Mengalir, ya, bukan enggak, bukan ya, yahsabu. Tadi di surat Al-Humazah,
Yahsabu anna malahu. Ya, yahsabu. Nah. Berikutnya kha. Ya, kha. Nah, ha dan kha ini sama-sama huruf lemah. Di mana ada kesamaan sifat antara ha dan kha. Yang membedakan antara keduanya adalah makhrajnya. Kalau ha dari tengah tenggorokan, kha dari ujung. Ya. Ha dari tengah, kha dari ujung. Ya. Kalau ditanya sifatnya sama enggak? Sama. Jadi ada huruf yang sifatnya sama. Sama-sama hamas, sama-sama rakhawah, sama-sama yang membedakan antara keduanya adalah isti'la. Ya. Yang membedakan antara keduanya yang kha tebal, yang ha tipis. Ya, sekali lagi ada huruf itu yang memiliki kesamaan sifat, ya, memiliki banyak kesamaan sifat, namun ada satu sifat yang membedakan antara keduanya. Ya, seperti tadi huruf apa ya? Ta sama tha ya. Ya, ta sama tha ya. Itu kan bukan hanya makhrajnya saja yang membedakan antara keduanya, tapi ada sifat syiddah dan rakhawah yang membedakan antara kedua. Ta itu syiddah, tha itu rakhawah. Nah, di sini antara kha dan ha. Kha dan ha, selain makhrajnya yang berbeda, ha dari tengah tenggorokan, kha dari ujung tenggorokan, dan ada sifat yang membedakan antara keduanya, yaitu sifat apa? Istifal dan isti'la. Ya, jadi ha itu istifal tipis, kha itu apa? Isti'la, sifatnya tebal. Ya. Baik. Ini ha. Tadi ya, yahsabu. Ya, sekarang kha. Akhladah. Ya kan? Akhladah. Ya, makanya kha tidak dibaca gini. Akhladah. Enggak. Ya, akhladah. Demikian ya. Ya, jadi jelas kan tadi diingatkan ketika membaca akhladah bukan akhladah. Bukan akhladah, tetapi apa? Akhladah. Sekarang jelas kan? Kha itu tebal atau tipis? Tebal. Sifatnya isti'la. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya huruf dal. Ya, huruf berikutnya huruf dal. Keluarnya dari ujung lidah, menempel pada pangkal gigi seri atas. Ya, dal. Jadi sama makhrajnya dengan ta. Ya, sama makhrajnya dengan huruf sebelumnya tadi apa? Ada huruf ta. Ta, ya, huruf ta. Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya thanaya. Nah, untuk sifat huruf dal, sebagaimana ya huruf jim, sebagaimana huruf jim dan huruf ba. Jadi di sini ada kesamaan sifat antara ba, jim dan dal. Bukan hanya dari sifat qalqalahnya saja, ya, sama-sama huruf qalqalah. Namun kalau kita telusuri, ya, kita akan dapati huruf ba, jim dan dal itu sama-sama sifatnya jahr. Jadi tertahan udaranya. Mengucapkan ba tidak sama dengan p. Mengucapkan jim tidak sama dengan mengucapkan c. Mengucapkan dal tidak sama dengan mengucapkan d. Paham? Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Din itu d. Yang benar gimana?
din, di dengan menahan udaranya. Jahr. Sekali. Perhatikan 3 huruf ini, ba, jim, dan dal. Ini kan huruf yang ada kemiripan dengan ya huruf dalam bahasa kita, ya enggak? Nah, hati-hati mengucapkannya, jangan sampai mengalirkan udara. Jadi dengan menahan udaranya, dengan ditahan dengan menahan udaranya ya, atau nafasnya. Ya, ba, ya, ab, aj, ad, ya, ad, ya. Apa ini? Wa ma adraka, ad, ya, adraka. Jadi bukan adraka, ya, ada, ya, itu dal. Jadi sama-sama memiliki sifat jahr, sama-sama memiliki sifat syiddah, sama-sama memiliki sifat istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Ya, ini 3 huruf ini memiliki kesamaan sifat dan dia sama-sama kuat. Ya, dia sama-sama termasuk huruf yang kuat. Baik. Ada huruf yang mirip tulisannya dengan dal. Bedanya kalau ini ada titiknya. Ini yang disebut dengan huruf dzal. Ya, huruf apa? Dzal. Nah, dari segi makhraj sama-sama dari ujung lidah. Hanya saja ujung lidah ini ya, untuk dzal ujung lidahnya menempel pada ujung gigi seri atas. Kalau dal ujung lidahnya menempel pada pangkal gigi seri atas. Beda ya antara pangkal dan ujung. Nah, ini harus difahami. Mana pangkal, mana ujung. Anggaplah ini gigi seri. Ini gigi apa? Seri atas. Ini gigi seri atas, ya. Kalau ujungnya di sini, pangkalnya di sini, ya. Jadi kalau dal ya di gusi, ya, tempat tumbuhnya gigi itu pangkalnya. Ini dal di sini, ad. Kalau dzal di sini, ad. Ya. Untuk aliran nafasnya tertahan, ya. Nafasnya sama-sama tertahan karena sifatnya jahr. Nah, untuk dzal itu tidak sama dengan dal dari sisi apa? Aliran suaranya. Kalau dal yang tidak ada titiknya, ya, dal muhmalah, ya, itu tertahan suaranya. Sedangkan dzal, ya, dzal mu'jamah yang ada titiknya ini apa? Rikhwah, mengalir suaranya. Jadi kalau dal itu kan tertahan, ya, ada tertahan kan? Kalau dzal mengalir suaranya, ya, nah, dza, dzi, dzu, adza, adzi, adzu, ya, itu kalau ditasydidkan. Nah, sekali lagi dzal ini termasuk huruf lemah. Tidak sama dengan dal. Kalau dal itu kuat, dzal itu lemah. Berikutnya huruf ra. Huruf ra, ya. Huruf ra ini huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, lebih masuk ke punggung lidahnya. Dan ujung lidah ini, ya, mana? Ujung lidahnya menempel kemana? Langit-langit, ya. Ar di bawahnya atau dekat dengan makhraj lam, ya, lam, ar, ya, ar. Nah, sifatnya jahr, tawassut, istifal, infitah, idlaq, inhiraf, takrir. Jadi ini huruf yang paling
apa yang memiliki paling banyak sifat. Huruf ra itu apa? Huruf yang ya memiliki paling banyak sifat. Ya, sifatnya paling banyak. Ya, sifat yang dimiliki itu paling banyak. Ya, itu huruf ra. R, R, ya. Dan ra ini asalnya istifal. Ya, dia termasuk huruf istifal, namun terkadang dibaca dengan tafkhim. Jadi di tabel yang ditulis sifatnya apa? Istifal, bukan isti'la. Ya beda, kalau isti'la 7 huruf ya selain ini. Jadi ra itu asalnya al-aslu fil ra istifal. Ra itu hukum asalnya tipis, namun terkadang dibaca dengan tebal. Jadi kalau kita lihat keadaannya memang ra itu sering dibaca tebal. Ya ada 8 keadaan ra itu dibaca dengan tebal. Sedangkan ra yang dibaca dengan tipis 4 keadaan saja. Dan ada 2 keadaan di mana ra itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Namun di sini ra itu ya termasuk huruf istifal ya, dengan catatan ya hanya saja ra ini kadang dibaca tebal ya seperti huruf isti'la ya, tebal seperti huruf isti'la, tapi asalnya adalah istifal. Yang menarik apa? Tadi ya, huruf ra ini memiliki sifat yang paling banyak. Ya, sifatnya paling banyak. Selain sifat yang berlawanan, yang tidak berlawanan ada 2. Apa itu? Inhiraf dan takrir. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Suaranya ya mengalir sedang ya, tawassut ya. Kemudian apa? Ra ini suaranya tidak mengalir atau keluar ya lurus, tapi apa? Inhiraf ya, melenceng ya, dan bergetar. Apanya yang bergetar? Ujung lidahnya ya, jadi bergetar, namun dengan getaran yang tersembunyi. Jadi tidak ditampakkan seperti halnya kita mengucapkan huruf R ya. Ya, tidak pula seperti R dalam bahasa Inggris ya, all ya, enggak aru ya, arsala ya, arsala wa arsala alaihim ya, tayran ya. Baik, jadi ra ini termasuk dalam golongan huruf yang kuat. Nah, berikutnya ada yang mirip dengan ra, ada titik di atasnya yaitu zai ya, za atau zai ya, ini dari ujung lidah ya. Zai ini termasuk huruf shafir ya, huruf apa? Shafir. Jadi sifatnya jahr rikhwah, jadi tertahan udaranya, mengalir suaranya ya, tipis ya, terbuka mulutnya ya. Kemudian safir ya, apa namanya? Safir. Ada 3 huruf yang sifatnya safir. Jadi huruf zai ini, kemudian huruf setelahnya sin, dan apa? Huruf setelahnya lagi sad. Safiruha sadu wa zayun sinu. Safir ya. Safiriyah ya. Nah, zai ini huruf safir ya, az ya. Jadi ada suara yang tajam yang keluar dari aliran yang sempit ya, di antara gigi seri ini. Az ya kan. Jadi kalau suara itu mengalir dari aliran yang sempit akan terdengar apa? Lebih tajam ya. Safir. Baik, cukup sampai huruf zai hari ini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, masih pada ya tabel sifatul huruf ya. Jadi apa gunanya tabel ini jamaah? Ya. Kalau kita mengenali huruf-huruf hijaiyah ini beserta dengan sifatnya,
maka kita akan dapat dengan mudah mengucapkannya dengan benar. Ya, karena kesalahan pengucapan itu ya sebagian diantaranya disebabkan karena seorang tidak mengenali sifat huruf tersebut. Ya karena terbalik gitu ya. Jadi sifatnya terbalik. Ya. Seperti umpamanya tadi ta. Kenapa tadi salah ya? Tattali'u ya. Dibacanya tattali'u, tat gitu ya. Tat ya. Harusnya apa? Ta-nya. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jim. Kenapa diucapkan demikian? Ya, karena kita mengenalinya dia adalah huruf syiddah dan jahr, tertahan suara dan nafasnya. Ya. Nah, jadi di sini kita ketika mengenali sifat huruf, ini kan rangkuman sebenarnya. Tabel ini merupakan rangkuman ya, untuk kita kenali ya, setiap huruf itu sifatnya apa saja. Sehingga dalam prakteknya saat kita latihan itu kita dapat apa? Mengucapkannya dengan benar. Ya. Jadi tidak tertukar. Nah, karena memang kesalahan pengucapan itu sebagian di antara sebabnya apa? Karena seseorang itu tidak memahami atau tidak mengenali sifat huruf tersebut. Sehingga pengucapannya terbalik. Ya, yang seharusnya jahr jadi hamas, ya. Yang seharusnya hamas jadi jahr. Begitu juga sebaliknya, ya. Ya, yang lainnya juga sama. Ya, kenapa tadi ha? Ya, ini belum sampai ha ya. Kenapa harus diucapkan umpamanya ya lumazah? Kenapa bukan lumazah? Zah gitu. Nah, karena dia memiliki sifat apa? Rakhawah. Ya, mengalir. Ya, suaranya, huruf yang mengalir suaranya itu artinya durasinya panjang, tidak pendek. Kalau dibaca jadi pendek, ya harusnya apa? Panjang. Lumazah, mumaddadah, ya mengalir. Nah dari sini juga kalau kita mengenali sifat huruf ini, kita juga akan tahu kekuatan dan kelemahan huruf. Jadi mana yang dominan? Sifat apa yang dominan? Ya. Ketika yang dominan sifat kuat pada suatu huruf, berarti huruf itu huruf yang kuat. Tetapi kalau yang dominan adalah sifat lemahnya, maka kita bisa mengenali ini huruf apa? Lemah. Ya, makanya tadi kita singgung ini huruf lemah, ini huruf kuat. Dan ada huruf apa yang sedang, ya kekuatannya apa? Sedang, seperti hamzah tadi ya, yaitu mutawassit. Demikian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini masih berlanjut ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.